Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Senin 6 Maret 2023. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberi teladan di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, sehingga kehidupannya boleh kami pelajari dengan baik. Terangilah firman-Mu, supaya boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Puji Tuhan. Teladan kesetiaan Yesus akan kita renungkan pada hari ini dalam 3 poin. Yang pertama adalah kesetiaan yang membuahkan hasil. Yang kedua adalah kesetiaan yang diperkenan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kesetiaan yang merupakan penggenapan dari rancangan Allah yang sempurna. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, Allah telah memanggil Yesus menjadi imam besar. Dan Yesus terbukti setia kepada panggilannya sampai akhir hidupnya. Karyanya sempurna, tidak ada satupun yang gagal. Yesus layak mendapat kemuliaan yang lebih besar dari Musa. Kalau kita melihat bahwa kesetiaan itu harus membuahkan hasil, maka mari kita lihat apa yang dihasilkan oleh Musa. Musa memang menghasilkan begitu banyak hal dan bahkan diakui oleh orang-orang Yahudi sebagai seorang imam yang luar biasa, sebagai seorang nabi yang luar biasa. Namun kita melihat bahwa Musa pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Bahkan Musa juga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa membaca dalam kitab Bilangan 20 ayat yang ke-12. Di situ Musa gagal karena ketidaktaatan kepada Allah. Namun sebaliknya, kita melihat di dalam diri Yesus bahwa dia justru bisa menuntaskan karyanya dengan sempurna. Sampai mati di atas kayu salib, bahkan turun ke dunia orang mati. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 hingga 20 kita bisa membaca hal ini. Dia bahkan mengalahkan maut dan dengan bangkit dari kematian. Keluarga damai dan sobat Samas. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita masing-masing, apakah kesetiaan kita membuahkan hasil? Kesetiaan itu bukan hanya soal saya mau setia, saya mengerjakan sesuatu supaya kelihatan setia. Namun apakah kesetiaan ini membuahkan hasil? Dan kesetiaan yang membuahkan hasil itu berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu kesetiaan yang diperkenan oleh Allah. Indikator hasil di sini bukan sekedar hasil yang diakui manusia. Oh hebat, luar biasa. Tetapi apakah itu diperkenan oleh Allah? Kesetiaan yang diperkenan oleh Allah terjadi di dalam kehidupan Musa. Ya, betul. Karena Musa sebagai pelayan rumah Tuhan mengerjakan panggilannya sebagai nabi bagi umat Israel. Tetapi bagaimana ketika dia melakukan kesalahan? Ternyata dia kecewa dengan umat Allah yang tidak setia kepada Allah. Di dalam kekecewaannya ini dia marah. Dan sampai semuanya ini membuat Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke dalam tanah perjanjian.
Namun kita melihat di dalam diri Yesus Kristus bahwa Yesus setia kepada Allah dan Allah itu memperkenan apa yang dilakukan Yesus Kristus sampai kepada saat terakhir ketika Yesus berada di dalam pergumulan yang berat. Di situ Allah memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus bisa mengerjakan sampai akhir, yaitu mati di atas kayu salib. Kesetiaan yang luar biasa, kesetiaan yang bukan hanya menurut kemauannya. Meskipun dia mengatakan, jika boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Mari kita melihat bagaimana kesetiaan di dalam hidup kita. Apakah kesetiaan ini sekedar ambisi kita, sekedar kita mau menunjukkan diri untuk dilihat orang bahwa kita setia, atau merupakan kumpulan dari kesetiaan yang diperkenan oleh Allah. Keluarga damai dan sobat Samas, kesetiaan ini akan menjadi utuh, akan menjadi benar diperkenan oleh Allah. Dan ketika kita mengerjakan semua kesetiaan itu dengan mata dan hati yang tertuju kepada Allah, maka sebenarnya Allah menyampaikan rancangannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Allah punya rencana yang indah atas seluruh umat manusia. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lalu kita melihat bahwa Allah mengutus Yesus Kristus untuk bisa menyelesaikan semua rancangannya itu secara utuh, genap, dan sempurna. Rancangan yang sempurna ini sudah disampaikan oleh Allah bahkan di awal kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah membuat satu rancangan karya keselamatan yang sempurna. Dan di dalam rancangan yang sempurna itulah kemudian Yesus Kristus menggenapi satu persatu. Mari kita melihat bagaimana Allah menyampaikan rancangan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Apakah kita memahami rancangan Allah itu? Ketika kita bisa memahami rancangan Allah itu dengan baik, maka kita bisa setia. Kita bisa mengerjakan bagian kita, kesetiaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan yakin. Karena ketika kita tidak memahami rancangan Allah dengan baik, kesetiaan itu bisa salah. Kesetiaan itu bisa saja merupakan ambisi pribadi kita. Keluarga damai dan sobat Samas, penulis Ibrani ini mereferensikan kesetiaan Yesus untuk membuka jalan, menunjukkan kepada kita, inilah rancangan Allah. Dan itulah juga yang digenapi melalui kesetiaan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus siap untuk diuji dengan berbagai kesulitan, bahkan kemudian dibuktikan dengan keselamatan orang-orang percaya sebagai buah pelayanannya. Orang-orang yang dibawa untuk percaya kepada Tuhan, yang dibawa untuk setia sampai akhir, ini menjadi bagian penting. Musa setia untuk menggembalakan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Tetapi Yesus menggembalakan umatnya di semua tempat dan sepanjang zaman. Musa bisa marah dan kecewa, namun Yesus tetap setia menjalankan semuanya itu. Dan itulah sebabnya rancangan Allah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk melihat bagaimana rancangan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, melalui tuntunan Allah setiap waktu. Ketika kita menyimpang, ketika kita keluar dari rancangan Allah, Dia mengingatkan kita, menarik kita kembali, supaya kita berada di jalur yang benar. Maka biarlah kesetiaan kita merupakan kesetiaan yang dipahami oleh karena rencana Allah yang sempurna itu disampaikan di dalam hidup kita. Dan dari situlah kita bisa mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kesetiaan itu menjadi kesetiaan yang berkenan kepada Allah. Mari kita bersama memohon pimpinan Tuhan supaya membawa kita kepada kesetiaan yang sempurna. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena teladan Kristus menunjukkan satu kesetiaan total sampai akhir. Berikanlah kepada kami tentang rancangan-Mu,
supaya kami dapat memahami apa yang Allah ingin untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kesetiaan kami diperkenan oleh Allah dan kesetiaan kami membuahkan hasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.